Oke, hai Ren, hai Evo, apa kabar? Halo Ibu. Baik, sehat. Iya, Iya, kita happy. puji Tuhan sehat. Senang bisa reunian sama kalian berdua. Wah, kita juga senang sekali bisa diundang kembali ke sini di MPI Podcast. Ke ruangan ini. Iya, nostalgia Iya, kita. nostalgia, bener. Ini episode flashback ceritanya. Jadi Iya. kita punya studio baru dan kalau masuk ke studio baru ini justru ingat terus dengan Momen studio yang dulu ya. lama. Sejarah. Iya, Iya, bukan apa episode No Limit Podcast pertama. Waktu Betul. itu ada kita bertiga ya. Iya. Nah, sebenarnya saya mau menggali makna dari No Limit karena kalian berdua ini yang punya histori menggagas cerita itu. Wah, gimana? It's a honor for us. Gimana Evo? Ceritanya dulu bagaimana? Kalau ceritanya sih ini dulu berawal dari Tugas ya, tugas mata dari kuliah. mata kuliah dari Ibu Fitri sendiri. Terus kita di challenge untuk buat suatu tagline ya. Betul. Ya, tagline brand. Brand. Nah, terus kita disuruh untuk memberikan ide. Dan ide ini datang dari teman kita Ren. Wow, yes. No limit. No limit. Father. Iya begitu ceritanya dulu gitu. Awalnya diberi tugas sama Ibu Fitri. Kemudian sebenarnya saya waktu itu terpikir gimana caranya supaya MPI ini bisa diangkat karena ya kita tahu sendiri dulu kita cuman berlima ya. Iya, satu kelas berlima. Iya, berlima. Terus sekarang kalau lihat sekarang itu sudah lebih banyak lagi mahasiswa ya. Itu jadi apa ya, kebanggaan tersendiri juga. Saya sendiri merasa bangga ternyata banyak teman-teman yang berminat dengan prodi ini, MPI ini. Mungkin itu sebenarnya tujuan sebenarnya itu dulu. Kita itu jangan dibatasi ya, jangan Dibatasi. Iya, Apanya yang dibatasi? pokoknya apapun yang ide semuanya harus lebih gila ya. Wah, lebih bebas. Betul. Beyond limit. Iya, betul. Betul, dan itu disebut-sebut sampai sekarang, diucapkan terus oleh semua mahasiswa. Iya. Terus kita bangun dulu podcast, terus kita mulai bangun sosial medianya, terus TikToknya juga segala macam. Dan ya sekarang sudah lebih banyak followersnya di IG, viewsnya juga naik. Terus iya, podcastnya juga sekarang sudah lebih proper. Jadi ya inilah maknanya No Limitnya. Memang No Limit benar. Mas Wampe harus tahu nih, No Limit diusulin sama Ran. Kalau logo No Limit Podcast, nah ini Evo. Yang bisa. Luar biasa, kita pakai terus, pokoknya nggak boleh lepas, itu warisan. Wow. Warisan kedua. Angkatan kedua kita ya. Iya, angkatan kedua. Iya. Waktu itu saya termasuk yang say yes loh dengan usulannya. Kan ada voting kan. Iya. Evo, kamu termasuk yang Memang kita dua ini saling pro dan kontra ya kalau soal itu. Tapi saya yes tuh karena ini artinya tuh kayak ada spirit No Limit tuh kan semangat yang kalau diemojikan tuh api yang menyala itu. Iya, betul. Nah, itu karena saya lihat waktu itu di MP kan memang sedikit ya. Iya. Angkatan di atas kalian cuma 3, kalian berlima gitu. Tapi dengan berlima saja kalian ini ada Ren yang PD-nya tuh nggak ada habis-habisnya. Terus ada Evo yang kreativitasnya tuh nggak ada habisnya gitu ya. Kayaknya bener No Limit itu boleh banget dipakai, yang penting berani dan kreatif yang nggak habis. Betul. Kecil pun tapi rame, seru. Iya. Ingat nggak waktu si Ren duta kampus, supporternya cuma 3, saya dan Patri. No Limit banget tuh. Wow, iya betul. Jadi iya, saya runner up 1 ya bagus ya. Terus dapat hadiah. Saya ini waktu itu ya traktir ya kalian ya. Karena saya sudah janjian kalau menang ya harus traktir. Wah, iya. Kalau misalnya ingat lagi momen itu, terus sekarang teman-teman
Kita juga dari kita sendiri, saya pribadi merasa bangga, melihat progres MPI sekarang sudah banyak mahasiswa, terus sosial medianya juga udah keren sekali, terus podcastnya saya pikir dulu podcastnya ini sudah tidak running lagi, sudah tidak berjalan, tapi sekarang ternyata keren, bangga, proud, mantap. Nah, ini kan memang sudah punya studio, alat-alat yang lengkap lah ya. Cuman masih akan baru dirintis timnya nih. Iya. Nah, mungkin mumpung ada Ren sama Evo, waktu itu yang kalian cuman berapa? 5, tapi yang aktif bertiga doang nih di No Limit Podcast. Gimana saat itu kalian manage tim? Terus apa sih yang perlu tim diperhatikan kalau saat produksi? Apa sulitnya waktu itu? Tapi gimana bisa ngatasin tetap bisa rutin meskipun kalian Iya. sebentar, tapi waktu itu ada beberapa episode yang Iya, cukup betul. rutin gitu. Betul, ya. Dari Evo gimana, Kalau Evo? dari saya yang penting saat itu ada hostnya, ada saya sebagai yang mengatur kamera, audio, Wah, iya, ada narasumbernya, gas. Bagus. betul. Iya, sebenarnya waktu itu juga, walaupun saya sendiri juga waktu itu ada kesibukan kuliah sambil kerja, tapi bisa menyempatkan waktu untuk, eee, tetap ini ya, tetap running podcast segala macam, dan kita waktu itu hubungi beberapa narasumber, terus, sempat, tapi kita masih banyak kekurangan waktu itu, dari lighting-nya tidak ada, kamera tidak ada, terus, kayaknya mic-nya juga dulu ya, mic pinjam sama Coach Andi. Jadi kita kemana-mana ini. Jadi Kameranya dari perusahaan lain, heeh. mic-nya dari orang lain. Iya, sebenarnya itu tuh, karena, lahirnya No Limit itu tuh. Jadi kita itu Segala keterbatasan. iya, tidak mau, kita itu tidak mau karena kita, oh kayaknya ini tidak bisa. Kita tidak mau begitu stuck di satu, kalau misalnya kamera nggak ada ya pinjam aja gitu. Pasti ada jalan gitu. Itu tuh yang No Limit, yang harus No Limit itu sebenarnya harus begitu itu. Gitu. Oke, nah sekarang kesibukan kalian apa? Kalau saya kesibukannya hari-hari kerja, kalau libur ya. Kalau libur tidur, kadang jalan-jalan. Gitu. Kerjanya apaan sih kak? Aduh, edit, masih edit gitu. Masih dengan kamera. Ya betul. Saya kan fokusnya di sosial media. Jadi sosial media itu pasti ngurus foto dan video, jadi ngurus kamera, terus ngedit, terus gimana ngobrol sama influencer, terus ya berkaitan dengan strategi marketing. Dipakai ya. Oh jelas, kepake banget. Ada beberapa mata kuliah yang dulu mungkin dianggap kayaknya ini nggak kepake gitu. Tiba-tiba ada datang project, ternyata ya ini dulu maksud dari mata kuliah. Apa? Kalau untuk sekarang kebetulan ada project berkaitan dengan CRM. CRM. Jadi Customer Relationship Management. sekarang pakai banget. Wow. Setidaknya ada gambaran ketika manajer ngebahas itu, kita nggak kalah kabut ya, kita punya ilmunya. Asik. Ini masih bisa terpakai. Iya, terpakai banget. Hampir semua mata kuliah pakai banget. Apalagi untuk kita Itu tuh paling penting. Karena itu juga passionmu dulu ya. Iya, saya dulu fokusnya semua hal yang berkaitan dengan digital itu kayaknya saya harus, apalagi marketing. Iya. Iya, Studi kita kan. nggak sia-sia gitu hobimu dulu, apa yang kamu pelajari, tanpa kamu hobinya kamu eksekusi juga di podcast, kamu yang mendesain, kamu yang atur kamera, dan akhirnya kepake juga di. Iya. Wow, keren. Kalau bos Kalau saya kesibukannya sama, Evo kerja, terus, tapi saya kerjanya di semua bidang. Iya, karena sukanya sesuai ini kan, No Limit. Jadi apapun pekerjaannya diambil, yang penting bisa menghasilkan cuan. Ya, as a tour consultant, di salah satu, ya
travel tour operator ya. Mmm, kalau saya sendiri, saya lebih ke ini ya, mungkin ke personal branding ya, Ibu, ya. Jadi dulu itu kita ada mata kuliah personal branding, itu pun yang saya lakukan. Jadi ada beberapa pekerjaan saya yang orang itu kenal saya bukan secara pribadi, tetapi melalui sosial media, begitu. Jadi sebelum mereka kalau misalnya mereka ingin pakai jasanya saya, biasanya yang ditanyakan paling pertama itu apa? Sosial media. Boleh nggak, share sosial medianya kamu? Begitu. Terus di situ pun, ya apapun kegiatannya saya pasti di-posting, begitu. Ya, untungnya kamu sudah sangat well managed ya Iya. soal sosial media ya. Betul. Jadi personal branding-nya di sana bukan untuk, apa ya, maksudnya untuk show off apa, ya bodo amat lah kalau misalnya sebenarnya itu, yang saya pelajari dulu ada mata kuliah personal branding, "Oh kayaknya ini bagus nih." Jadi, orang tahu kita dari sana terus kepake jasanya kita ya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di MPI kalau misalnya punya kreativitas apapun, kalau misalnya suka ngonten, terus suka nge-MC kek, terus apapun itu Dokumentasikan, posting. posting, itu yang paling penting, Ini penting gitu. banget sih, soalnya Gen Z sekarang tuh banyaknya feed-nya 0 tuh, kosong, nggak ada. Nah, tapi follower-nya banyak ya? Iya, atau yang cewek-cewek itu hanya suka yang nampilin good looking wajah-wajah aja, tapi yang nggak bercerita soal activities. Yes. Itu, sebenarnya the power of social media itu penting juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang nantinya ketika setelah selesai kuliah dari PLC, kemudian mau kerja di kerja apapun ya, industri kreatif gitu, ya pandai-pandailah untuk bermedia sosial atau personal branding melalui sosial media begitu. Gitu. Entah itu TikTok, Instagram, apapun lah begitu Ibu. Kira-kira. Saya lihat kamu tuh udah bisa kerja work from anywhere. That's Ada kan kerjaan ada. yang seperti itu Ada. kan? Ada. Sebenarnya itu pun yang saya lakukan sekarang. Saya punya 3 handphone malah karena itu tadi kerja dari mana saja ya berkat itu sebenarnya sih Bu, berkat personal brandingnya saya. Kalian kan sekarang outsider nih, ya kan? Iya. Outsider, mungkin juga masih ngikuti sosial medianya Iya. MPI ya. Apa yang kalian lihat sekarang Prodi kalian? Wah, gimana Evo? Karena dulu yang ngelola sosial media sendirinya itu Betul, Evo. benar banget. MPI No Limit No dulu Limit. namanya, Iya. sekarang diganti MPI.lbaju. Iya. Itu Evo yang ngerintis. Luar biasa. Gimana? Kalau dilihat sosial media terlebih khusus tuh Instagram ya, karena saya dulu fokusnya membangun brand MP No Limit itu di Instagram awalnya. Kalau dilihat dari sekarang sudah kelihatan profesional banget. Iya betul. Iya. Dilihat dari cara desainnya, captionnya, terus konsisten uploadnya, udah kelihatan udah cocok kerja di industri kreatif. Wah ya, mantap. Jadi siapapun yang terlibat di dunia desain konten tuh pasti akan berproses selama konsisten mendesain. Betul. Tuh, Dia akan semakin bagus, semakin ilmunya pasti dari situ. Iya. Karena ketika kita mencoba, apalagi kayak desain, edit, nah ilmunya akan kita dapat saat proses itu. Bisa dari sini nanti ada yang kurang, gimana cara kita ngatasinya, nyari idenya, Wah, pasti dapat ilmunya dari sana. keren. Nah, kalau aktivitas mahasiswa yang Nah, itu banyak sih Bu. ada Kalau ngiri-ngiri nggak? wah, Mereka betul. sekarang Irinya banyak. Banyak sekali. Terus kayak sekarang, maksudnya kenapa dulu Jangan gitu dulu. kenapa dulu kami tidak begini ya, kayak podcastnya lebih proper apa segala macam. Tapi ya itulah. Jadi kita sendiri juga merasa bangga teman-teman MPI sekarang
jadi lebih aktif di sosial media, terutama di ini ya, Instagramnya MPI. Terus banyak sekali kegiatan dan aktivitas mereka, kayak aktivitas lari, terus buat konten, collab konten di, IG MPI. Terus ada yang, apa ya, kemarin saya lihat satu buat konten edukatif begitu. Wah, itu keren banget menurut saya. Jadi sudah jauh sekali ke sana. Apalagi sudah kelihatan groomingnya lebih Mhm. tertata sekarang. Iya. Mulai kita dulu. Ya, ecek-ecekan. Iya dulu. Karena sekarang ada mata kuliah yang khusus tuh di Oh, kita, iya? namanya eksekutif grooming. Ah, Semester I see. tuh ya Wah, aja supaya karena marketing juga harus itu ya nggak sih ya nggak betul sih? betul betul. Karena kalau di Betul. lokal saja kalau marketing harus penampilan menarik. Menarik. Gimana kita mendeskripsikan penampilan menarik? Iya, Ya betul dari betul. grooming itu sih, percaya diri grooming. Yes, betul 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 betul. Dan benar tadi yang disampaikan oleh Evo, ini menjadi ajang. Dulu kita pasti banyak lah buat kesalahan-kesalahan apa segala macamnya, justru kita belajarnya dari situ. Ada kalau if you never try, you never know. Wah, gitu. Jadi proses 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 proses, gitu kira-kira. Tapi, saya ingat tuh jadi ingat nih, Evo dulu pernah sampai ikut Pak Aldo penelitian atau kemana gitu ya. Iya. Ya, nah mungkin ada nggak pengalaman apalagi selama jadi mahasiswa dulu tuh ngena banget, berkesan banget ya, Iya, betul. memorable sampai sekarang itu untuk kalian apa? Ya betul, yang salah satu yang paling berkesan tadi itu yang sama Pak Aldo itu kita melakukan penelitian ke luar daerah, itu ke Alor kurang lebih selama 7 hari. Banyak pengalaman yang saya dapatkan di sana, bagaimana kita mengelola data, bagaimana kita mendapatkan data itu caranya seperti apa. Terus pengalaman naik pesawat pertama Wah. Keliling Flores ya. Terus apa lagi yang pengalaman bersama Fitri juga. Ah. Tuh Ya, pengalaman berkaitan dengan digital marketing, sering share bagaimana kita membangun personal branding seperti yang dikatakan Ren tadi. Ternyata itu sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Bagaimana saya dikenal orang yang cukup berkompeten di bidang digital, di bidang Iya. edit. Dulu sering dipakai sama Humas Evo nih Iya. untuk take video apa segala macam. karena PD berkaya punya portofolio itu yang Iya. paling penting. Portofolio Iya. itu sangat penting. Betul. Kalau saya sendiri banyak hal sih, Bu. Kamu banyak sekali banyak sekali ya. Iya. Karena aktif banget, pede banget kamu. Iya, waktu itu tadi sudah disebutkan duta kampus gitu. Itu pertama sebenarnya. Kita dulu duta kampus pertama ya, Bu ya. Jadi terus dulu juga nge-MC. Ini itu yang pertama. Nge-MC angkatan pertama PLC. Dulu itu kita seleksi dulu. Seleksi sampai berapa kali interview, terus dipilihnya satu cewek satu cowok waktu itu, dan puji Tuhannya waktu itu saya terpilih. Itu memorable banget. Terus dari situ saya sudah mulai aktif sebenarnya dulu. Jadi Iya, dari situ sebenarnya. Terus sering dipakai keluar, terus pernah diundang sama DPRD Sulsel waktu itu ada kegiatan di Labuan Bajo. Kemudian dulu juga kita pernah buat itu, brother, virtual tour, Oh iya, virtual tour. era kita era pandemi ya. Iya. Aktivitas buat betul lah ya itu. Virtual tour. Jadi kita 1 minggu kita take video. Minggu lebih. Lebih ya. Terus sampai dari Labuan Bajo kita shoot semua.
Saya Evo di apa jadi kameraman, saya di ini di Waktu itu masih pakai HP ini. iya ini nih HP-nya. Masih ada handphonenya. Dari Labuan Bajo sampai ke Melo segala macam kita shoot semua. Sama sebenarnya ini juga podcast salah satunya. Kita bagaimana kita dulu merintis segala macam. Banyak hal sih Ibu yang kita Iya. ingat. Ya, kalau saya sebut teman-teman sebagai perintis tuh nggak cuma sekedar merintis tadi tagline on limit atau podcastnya, tapi termasuk apa yang sudah dikenal orang terhadap Prodi MPI itu kan direpresentasikan apa yang teman-teman sudah buat. Iya. Misalnya kamu aktif MC itu, terus kamu aktif kontennya apa buat ya di apa konten-konten desain gitu. Jadi itu standar yang ternyata akhirnya jadi yang harus dijaga oleh dosen MPI gitu Iya. untuk melatih itu kompetensi yang harus dibentuk seterusnya. Makanya ya puji Tuhan sampai sekarang juga Prodi MPI ini yang paling terkenal adalah Eksis. MC. Oh, Kalau MC apapun tuh kayak udah dari MPI, MPI. MPI Wah. gitu. Sosial media juga kayaknya yang paling keren. Asik. Untuk prodinya. Ya saya sih anggap aja. Tapi memang kita paling diandalkan dulu, walaupun kita secara kuantitasnya Cuman lebih cuma sedikit. Kecil ya. Cuma 1%. Iya, tapi sering kepake. Begitu. Oke, ini sekarang minta saran nih. Iya. Saran ini mumpung kalian sudah ada di sini, ini akan nanti dilihat, ditonton oleh adik-adikmu. Iya. Kira-kira apa yang bisa kalian tekankan? Karena sudah ada di industri nih. Iya. Jadi titipan suara-suara industri ini apa yang bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa supaya selama mereka mumpung jadi mahasiswa Iya. bisa sampaikan. Dan mungkin ada penyesalan gitu kalian. Mungkin kalau saya harus balik lagi ke masa mahasiswa saya akan lakukan ini. Gitu. Jadi dua hal itu bisa disampaikan sekalian. Oh. Pesan untuk adik tingkat dan gimana itu mungkin bentuk flashback kalian juga. Oke. Kalau penyesalan kalau saya harus kembali lagi ke mahasiswa apa yang harus saya Oh, oke. Gimana Evo, mulai dari Evo dulu atau boleh? Kalau mulai dari apa tadi penyesalan? Bukan, maksudnya kalau bisa mulai dari mana bisa dulu? apa dulu? Biasanya dari dua sisi. Biasanya apa yang kita nasihati ke orang kan sesuatu yang Kita mulai dari penyesalan dulu ya. Iya. Mungkin selama kuliah dulu 4 tahun saya orang yang lebih banyak bergerak di belakang layar. Oke. Jadi mungkin kemampuan public speaking tidak sebagus teman saya. Waduh. Karena standarnya ini standarnya rendah. Jadi mumpung teman-teman yang masih kuliah di Poltek di Prodi MPI coba untuk selalu berusaha berkomunikasi, berbicara di depan kamera. Nah itu akan menjadi bekal ketika kalian masuk di dunia industri. Kalau saran yang berikutnya, jangan lupa untuk membangun portofolio. Walaupun kalian berangkat itu bukan suatu hal yang penting, ya, jangan berpikir seperti itu. Ya. Bangun aja portofolionya, entah kalian bangun portofolionya dalam bentuk di sosial media kan atau di media yang lain. Tidaknya kalian punya punya media yang bisa dikenal oleh banyak orang bahwa kalian ini apa sih gitu. Kemampuan kalian ini apa. Jangan lupa membangun portofolio. Wow, keren banget. Pokoknya itu penting. Memang itu udah industri banget nih. Yang berikut berkaitan dengan apa ya? Rasa tanggung jawab itu sangat dipakai ketika kalian bekerja di industri kreatif. Rasa bertanggung jawab, terus rasa bertanggung jawab, terus konsisten. Contoh, saya kan bekerja di bagian sosial media nih. Yang jelas setiap bulan itu pasti ada job list-nya, dalam 20 hari itu ada job list-nya.
diberikan kepada saya, bagaimana saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, terus kita harus menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. Ide itu harus diterbitkan, dituangkan ke dalam konten-konten tersebut. Nah, sebenarnya teman yang masih ada di bangku kuliah, ya latih terus. Budaya itu ya, getting things done. Iya, Ya, betul. selesaikan Harus selesaikan apa yang pekerjaan. kalian awali gitu. Nah, bisa dilatih ya, kalian ikut aja acara-acara yang apa yang ada di kampus gitu. Ikut serta, jangan takut salah, tapi pasti kalian akan dapat ilmu dari situ. Wow, keren. Kalau saya sebenarnya tidak ada penyesalan sih, Bu. Karena apa All ya? out sudah ya waktu itu. Ya, karena apa yang saya lakukan dulu itu yang membentuk saya sekarang. Siap. Begitu. Jadi iya, mungkin kalau saran saya lebih ke ini, karena ya sesuai tagline kita aja, jangan membatasi diri teman-teman untuk apa ya, tidak mau coba sesuatu begitu. Contoh misalnya kalau saya dulu misalnya tes apa mau coba duta kampus misalnya begitu. Jadi saya itu tidak terlalu banyak pertimbangan sebenarnya. Coba aja dulu, entah menang atau tidaknya nanti ya urusan berikutnya begitu. Iya, saya tuh selalu mencoba aja terus hal-hal apapun yang entah itu kompetisi apapun yang ada di kampus. Ya termasuk dulu kita ikut ini debat bahasa Inggris ya. Oh iya. Juara dua. Kita juara 2. Feature ini. Iya, begitu. Future Leader English Debate Competition itu juga puji Tuhan tiap tahun Itu ada. masih dijaga. Wah. Semoga tahun ini bisa. Jadi begitu terus entah itu di dalam kampus ataupun di luar kampus ikut aja selama itu positif. Maksudnya selama itu bisa membangun personal brandingnya teman-teman, selama itu bisa meningkatkan kemampuannya teman-teman begitu. Terus oh ada satu lagi, kemampuan untuk bisa problem solving. Itu juga penting sekali. Apalagi kalau misalnya saya sendiri di industri pariwisata, kalau misalnya menemukan masalah, ya gimana caranya supaya ini ya di saat itu juga begitu. Jadi itu yang penting juga. Terus kalau saran saya untuk bisa melatih public speaking itu ya banyak-banyak membaca sih sebenarnya Ibu. Baca buku, terus lihat nonton-nonton podcast di YouTube sebenarnya itu yang saya lakukan dulu. Baca buku, terus nonton podcast, terus apa selalu mengikuti kompetisi entah itu di dalam kampus ataupun di luar. Gitu. Ya, menarik ya, kamu nggak ada penyesalan karena kamu ada apapun kamu ikuti. Iya, betul. Itu memang harus dilihat sih, 4 tahun itu sebenarnya kan 4 tahun kesempatan gitu, kesempatan bertemu apapun, belajar apapun gitu, dan mentality tugas ya, misalnya tugas itu susah. Iya. Nah, problem solving kan gimana susah itu Iya. tetap dikerjakan gitu. Kalau nggak tahu caranya tanya ke teman dan itu Yes. sudah tetap problem solving. Iya. Sama satu lagi Bu. Apa tuh? Kalau yang tadi kan maunya coba semua nih. Ah. Kalau saya lebih jadilah spesialis di Bidang. Jadilah fokus di situ belajarnya. Kalau sudah mahir di situ baru maksudnya jadilah spesialis. Orang sudah kenal Anda seperti itu. Iya, iya. Tapi ya banyak juga yang nyari apa ya? Bertanya saya nih core-nya di mana ya? Mm-mm. Bidang apa itu aja kadang membuat Harus satu cari buku. jadi jadi dilema overthinking sendiri, jadi bahan overthinking itu. Orangnya dia bisa buat itu, ini buat ini. Saya apa ya? Kadang persoalan gizi sekarang gitu. Nah, kuncinya menurut saya benar harus ikuti apa saja. Iya. Coba aja semua, nanti temukan mana yang memang cocok buat saya. Betul, Gitu betul. sih.
itu namanya ada loh istilah T-shape marketing. T-shape T-shape marketing. marketing tuh dia harus tahu banyak hal tapi dia harus punya satu keahlian. Jadi tahu banyak hal tuh Oke. yang lurus itu, yang tegak itu adalah keahlian yang harus dikuasai. Ya. Ilmu baru. Enggak lah. Dan itu sih Bu yang kita lakukan dulu. Dan ya walaupun saya dulu sebenarnya ini ya, maksudnya agak berat kerja sambil kuliah, tetapi tetap menyempatkan waktu untuk ikut aktivitas apapun di dalam kampus ataupun di luar begitu. Ya itu dulu syukur sih MPI ada kamu yang suka ikut-ikut gitu. Nama prodi itu tersebut terus ada Tapi itu relasi Iya, itu networking itu penting. itu juga karena ada ikut kegiatan, entah itu organisasi kayak kegiatan apa kayak itu terbentuknya dari situ itu networking. teman-teman Gitu. MPI yang lama nanti scroll terus paling bawah tuh IG-nya itu pasti ada tuh konten-konten ada yang video di Itu zaman-zaman belum ada Canva itu editnya Pakai apa dulu? betul manual. Manual ya? Di HP. pakai kepiting. Oke, ini terakhir. Kalian kan sudah alumni, jadi saya anggap kalian tuh orang industri nih. Iya. Jadi industri berikan masukan apa ke prodi gitu. Nah, prodi ini yang memang punya PR. Apa yang perlu ditingkatkan atau masukan atau saran? Mungkin ada ide juga yang bisa di-share ke kita untuk mengoptimalkan prodi ini. Kalau dari saya, karena saya orang bergerak di bidang sosial media nih, ya. Harapan saya untuk prodi MPI, entah mungkin sekarang sudah ada program studi yang berkaitan dengan mata kuliah yang berkaitan dengan sosial media. Saya harap itu lebih ditekankan, dikembangkan lagi, karena kebutuhan orang yang bisa bekerja di sosial media di Labuan Bajo itu masih tergolong sedikit. Dan itu peluang cukup besar untuk mahasiswa ketika mereka tamat dari sini. Iya, penting banget ya. Salah berarti. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada masukan sih Bu, cuman mata kuliah yang ada sekarang itu keren sekali. Terus mungkin libatkan mahasiswanya aja untuk kalau misalnya ada project apapun, libatkan mahasiswa di dalamnya. Entah itu kalau misalnya ada kegiatan kampus begitu, terus beri mereka tugas, misalnya ada mata kuliah apa ini, entah itu tentang sosial media, ya suruh mereka aja yang buat project segala macam. Sama yang kayak kita buat dulu, virtual tour itu gitu. Jadi itu harus dibagi, misalnya siapa itu yang bagian editing, siapa yang kameramen, terus siapa yang akan menjadi hostnya segala macam. Itu lebih betul. Jadi itu nanti akan terbentuk nanti. Gitu. Harus banyak yang project. Yes. Betul. Saya saran ke kamu ketua alumni. Bisa rasanya keren sebagai ketua alumni. Nah nanti ketua alumni bolehlah join. Nanti kita coba yang prodi atau Himapro yang akan coba undang kegiatan misalnya pengabdian masyarakat, di mana alumni itu juga akan terlibat di situ. Boleh. Gitu ya. Nanti alumni mengajar. Ya, boleh. Jadi saya juga nanti akan bisa undang teman-teman yang memang sekarang ada running bisnis juga, itu juga kan lebih bagus. Teman-teman alumni yang dari LC. Boleh Bu, saya siap. Udah? Siap. Sudah. Ada lagi? Ya, mungkin kalau terakhir dari kita, terima kasih Bu Fitri sudah mengundang
Kok kebalik, saya harusnya yang masak dulu. Dulu kita yang di belakang Iya, orang iya kan? Jadi sekarang kita iya, betul. sebenarnya. It's honor for us. Sudah bisa flashback lagi kita dulu dan semoga PLC khususnya MPI tetap no limit. Asik.